Bab 197. Elena juga tidak ambil pusing dengan komentar netizen, pikirannya masih dipenuhi dengan kekecewaannya pada Starla. Ibu kandungnya yang membunuh ibu dan istri pertama papanya. Terlebih lagi Starla hendak menambah deret kejahatannya dengan berniat melenyapkan Alex dan Nawang karena mengetahui dan menyelidiki sesuatu tentangnya. Elena belum bisa menerima kenyataan kalau dirinya keluar dari rahim seorang pembunuh dan bergelar seorang ibu. Daniel yang selalu berada di sisi Elena sejak menyelamatkannya dari jebakan one night stand tampak tulus. Hal itu memancing rasa penasaran banyak orang terlebih Dora. Kurasa sekarang Kak Daniel sudah berhasil move on, loh. Gumam Dora yang sedang memberi ASI pada bayinya. Dia tampak perhatian pada Elena, iya. Sahut Rangga. Dora mengangguk. Baguslah, semoga Daniel bisa nyembuhin luka di hati Elena. Kulihat Elena juga sepertinya nyaman dengan perhatian Daniel padanya, ucap Rangga. Sementara itu Elena yang papanya pergi kembali ke luar negeri karena urusan bisnis yang sangat tidak bisa ditinggal, dia tak ingin berada di rumah sendirian tentu saja. Sunyi dan juga pikirannya akan terkuras. Memikirkan semua kenangan bersama Starla di sana. Tidak juga tinggal di apartemen milik papanya, Elena tidak suka sendirian sejak kecil tapi main di luar rumah bersama yang lain selalu dilarang Starla, untuk itulah Rere menjadi teman paling disayanginya. Sepenuhnya Elena sudah mengikhlaskan Rere untuk Leon dan tak mungkin meminta Rere tetap tinggal bersamanya. Dia memohon pada Brianna untuk mengizinkannya tinggal di apartemen untuk sementara hingga Permana kembali. Tapi Permana bilang, dia meminta Elena mencari rumah baru. Permana ingin mengubur semua kenangan buruk bersama Starla di rumah lamanya. Beli apartemen saja. Usul Brianna yang sudah mengetahui kisah Elena dengan Leon serta siapa Starla. Tetap saja aku tinggal sendiri. Aku tak bisa sendirian, sangga Elena. Di sini kamarnya cuma ada 2. Lagian aneh banget udah gede takut sendiri, gerutu Brianna. Aku tak mau berbagi ranjang denganmu. Brianna bersidekap. Bri, kalau sudah married kamu pasti akan berbagi ranjang dengan suamimu, ucap Elena serius. Ya itu beda lagi konsepnya, nenek. Kamu kan bisa tidur di kamar kakak. Daniel menengahi. Tetap aja nggak senyaman kamar sendiri, Brianna bisa saja pulang ke rumah tapi berbahaya juga membiarkan Daniel dan Elena berdua saja di apartemen. Elena terdiam. Di satu sisi dia merasa tidak enak tapi di sisi lain dia memang tak bisa sendirian. 3 bulan sejak dia mengusir Rere dari rumah, rasanya sungguh sunyi. Rere kerap tidur bersamanya. Brianna akhirnya mengalah, Elena tampak seperti orang linglung. Baiklah, kita akan berbagi ranjang. Tapi ingat, jangan mendengkur, tidur pun harus kalem, jangan melintang ke sana kemari. Brianna memberi ultimatum. Seketika Elena tersenyum renyah. Brianna melirik Daniel, dia merasa Daniel tampak hidup sejak ada Elena. Matanya tidak lagi kesepian. Brianna berharap andai benar pada nantinya Elena bisa membawa keceriaan untuk Daniel, Elena bisa menjadi saudara ipar yang menyenangkan. Nak, Albert memandangi dirinya di cermin. Dielusnya kumis tipis bersama jambangnya. Lalu menimang-nimang kacamata baru, mencoba memakainya. Albert merasa dirinya tampak aneh. Keren apanya, sih? Aku kok jadi tampak kelihatan aneh. Gumam Albert seraya mengganti kacamata baru gedengan kacamata lamanya. Albert tetap nyaman dengan penampilannya yang biasa. Dia berangkat ke kantor dengan pikiran tak menentu. Sosok Brianna dengan rambut dan piyama kusutnya kemarin tampak meresahkan. Kehebohan dan cerewetnya Brianna mengganggu isi otak Albert, terlebih saat Brianna mengalahkan orang jahat malam itu.
Albert sungguh tak mengerti kenapa dia terus saja memikirkan Brianna. "Pak, mau saya buatkan susu jahe?" tawar Tania. Albert mengangguk. Sudah beberapa hari Tania melihat Albert sering melamun. Bahkan tak menyadari ada seseorang yang masuk ke ruangannya. Saat Tania menyediakan minuman untuk Albert, Tania mencoba memberanikan diri bertanya. "Bapak sedang ada masalah, iya?" Tidak. Kenapa?" Albert menghirup aroma susu jahe buatan Tania. "Beberapa hari ini Bapak selalu melamun. Bahkan tidak menyadari kalau saya masuk ruangan Bapak." "Oh, iya sih, memang ada yang mengganggu pikiranku." Albert memijat tengkuknya. Memikirkan membuat sebuah karya tidak pernah membuatnya pusing, tapi kenapa saat ini sosok Brianna tak maunya dari otaknya, membuat kepalanya pening. Tania melangkah pelan ke belakang Albert lalu mencoba menyentuh pundak Albert dan memijatnya. Tentu saja Albert terkejut dan berdiri waspada. "Kamu ngapain?" sentak Albert kaget. Laras melotot melihat ulah Tania. "Jangan pakai trik murahan, konyol tahu." Tenang saja." Tania merapikan rambut lalu melangkah menutupi dadanya dengan map. "Ah, gila kamu, Tan," desis Laras. Tania mengetuk pintu ruangan Albert. "Masuk," sahut suara Albert. Tania masuk dengan mantap lalu menyerahkan dokumen pada Albert. Tapi Albert mengernyit. "Mana yang harus kutandatangani?" tanya Albert membalik-balik semua halaman berkas. "Oh, maaf sebentar, Pak." Tania setengah berdiri lalu membungkuk melihat berkas-berkas yang dibawanya. Dia yakin Albert bisa melihat aset berharga miliknya. Terbukti dengan jatuhnya pulpen yang dipegang Albert dan tanpa sengaja menyenggol cangkir kosong bekas susu jahenya. Cangkir jatuh ke lantai. Albert tampak gugup. Tania gesit berjongkok membereskan pecahan cangkir setelah menguncir rambutnya agar saat dia membungkuk memunguti pecahan cangkir, Albert bisa dengan leluasa melihat apa yang ingin dia pamerkan pada Albert. "Au!" pekik Tania tertahan. Jari telunjuk Tania berdarah. Dia memang sengaja menusuk jarinya sendiri dengan pecahan cangkir. Kamu berdarah." Albert bingung melihat apa yang dipamerkan Tania dan juga telunjuknya yang berdarah. "Sebentar, aku panggilkan Bu Anti." Bu Anti yang dimaksud Albert adalah salah satu office girl. "Nggak usah, Pak. Cuma luka segini doang, kok," cegah Tania. Albert berdiri menjauh dari kursinya. "Biar aku saja. Kamu balut saja kamu." Albert ikut berjongkok. Tania hendak pura-pura terluka lagi karena dalam posisi menunduk berjongkok, tapi ponsel Albert berdering. Albert sigap mengangkatnya. "Halo, Om. Jemput aku?" "Ya. 1 jam lagi harus sudah ada di apartemen." "Aku tunggu, loh." Brianna menelepon Albert. "Ya, aku kesana sekarang, Brianna." Albert merasa Brianna adalah penyelamatnya dari rasa gugup karena Tania entah kenapa sejak tadi bertingkah aneh. "Mem, aku harus segera pergi." "Ya, sudah kamu bereskan saja." "Ya." Albert menyambar blazer model kuno dengan warna suramnya lalu memakainya dengan terburu-buru. "Au, sakit." Tania menusuk pergelangan kakinya dengan beling kaca cangkir seolah-olah terkena pecahan lagi. "Tunggu Bu Anti saja, aku akan panggilkan dia." Albert melesat secepat kilat dari ruangan dan meminta Laras memanggilkan Bu Anti untuk segera ke ruangannya, sementara dia sendiri berjalan tergesa-gesa pergi dari kantor hendak menjemput Brianna. Laras segera masuk ruangan Albert. "Kamu ngapain, Tan?" langsung disagulat sama Pak Albert. Laras melongo melihat Tania yang terduduk di belakang meja Albert dengan wajah kesal. "Sialan, itu perempuan yang bernama Brianna, pakai acara ganggu kesempatanku aja."
Lihat pengorbananku. Gerutu Tania menunjukkan jari tangan dan pergelangan kakinya yang berdarah. Aku sengaja nusuk sendiri. Beling ini agar dapat perhatian Pak Albert, tapi telepon dari perempuan itu mengacaukannya. Sumut Tania. Laras mengembuskan napas seraya menggeleng. Bukan pengacau tapi menyelamatkan Pak Albert dari gangguan jin menyerupai staf sekretarisnya. Laras menelepon bagian pantry untuk membereskan pecahan cangkir di ruangan Albert. Tania sendiri kembali mengancingkan kemejanya dan keluar dari ruangan Albert dengan perasaan geram. Albert membawa mobil dengan kecepatan yang lebih dari biasanya. Setelah tiba di depan lobi apartemen, Albert terpaku melihat Brianna berdiri mengenakan kulot panjang dipadu blus longgar dengan warna yang senada. Rambutnya yang ikal dan panjang sepunggung diikat tinggi hingga menampilkan leher Brianna yang jenjang. Kenapa gadis itu selalu tampak sederhana jika ke kampus? Ah, ya, lebih baik memang seperti itu. Dia akan aman dari gangguan lelaki iseng. Albert membatin. Pagi, Om. Sapa Berjana mendekap beberapa buku materi kuliah yang tidak muat di tas kecilnya. Terima kasih sudah jemput aku. Brianna masuk ke mobil Albert. Aku jemput kamu hanya karena mau bertanggung jawab sudah bikin mobilmu penyok, sahut Albert. Oh, ya. Bukan karena senang selalu ketemu aku. Brianna memakai seatbelt. Albert melengos mendengar ucapan Brianna. Aroma parfum Brianna entah kenapa tidak membuatnya mual. Aromanya lembut dan menenangkan. Ponsel Brianna berdering. Dia memekik tertahan. Bentar ya, Om. Kawanku video call. Alangkah terkejut Albert saat Brianna berbicara dengan seorang teman lelakinya dengan bahasa asing yang terdengar lancar dan memukau. Hebat juga ini anak lancar berbahasa Jerman. Poin plus Brianna bertambah di mata Albert. Setelah Brianna selesai menelepon, dia menoleh pada Albert. Tenang, Om. Dia bukan pacarku, kok. Hanya kenal saat aku liburan ke Jerman tahun kemarin lalu kami sering berkirim kabar lewat pesan singkat saja. Aku nggak tanya siapa yang menelepon kamu, kok. Jawab Albert senang dengan ucapan Brianna. Senang. Kenapa juga harus senang saat Brianna memberitahu jika lelaki yang barusan video call hanya seorang teman? Albert menggaruk pelipisnya. Kamu bisa bahasa Jerman? Tanya Albert. Bisa, dong. Selain Jerman, aku bisa bahasa Turki dan India. Wow. Albert manggut-manggut. Les bahasakah? Iya. Gara-garanya sih karena aku suka drama Turki dan suka banget lihat film India. Terus males dengerin dubbingan atau baca sub, jadinya aku belajar bahasanya, deh. Kalau Jerman, aku memang suka negara itu. Jawab Brianna ceria. Albert menyungging senyum tipis. Bisa jadi penerjemahku besok siang. Tanya Albert tiba-tiba. Oh. Apa besok jadwal kampusmu pagi? Atau siang? Penerjemah. Untuk. Kebetulan aku memang sedang mencari penerjemah bahasa Jerman. Ada klien dari Jerman hendak bekerja sama dengan perusahaanku. Hari ini sebetulnya ada beberapa kandidat penerjemah yang akan kupanggil. Tapi kebetulan sekali kamu bisa berbahasa Jerman dengan sangat lancar. Bagaimana kalau kamu menjadi penerjemahku? Tawar Albert. Pakai jasaku mahal, iho. Cetus Brianna. Anggap saja bayarannya cicilan utangku sama Om, ya. Kekeh. Brianna. Sudah kubilang aku tak masalah dengan uang yang pernah kamu pakai. Sudah kuanggap impas. Anggap saja aku membiayai perbaikan mobilmu tapi kamu yang menyalahgunakannya. Jadi gimana? Kau mau? Tawar Albert lagi. Brianna langsung mengangguk setuju. Oke,
Aku akan mentransfer sejumlah uang di muka untukmu, ucap Albert. Brianna tersenyum riang. Berapa nomor rekeningmu? Tanya Albert. Sebelum sempat Brianna menjawab, ponselnya berdering. Halo, Bri. Jadwal kuliah kosong lagi, ayahnya Miss Helen masuk rumah sakit pagi ini. Terus Pak Hasibuan masih belum pulang dari luar kota. Kita nonton aja, yuk. Valerie meneleponnya. Pak Hasibuan niat nggak sih jadi dosen? Perasaan sering amat libur. Kita kuliah bayar ihonggak gratis. Gerutu Brianna. Ya kan dia selalu ganti jam ganti hari buat nebus jam matkul yang kelewat, sanggah Valerie. Ia seenaknya ganti jadwal, dipikir mahasiswanya nggak punya kesibukan lain apa. Sahut Brianna. Panggilan telepon diakhiri, dia menolak pergi bersama Valerie. Om, aku nggak jadi ngampus. Dosennya banyak acara. Lalu kita kemana? Pulang lagi, tanya Albert. Mem, aku boleh ikut ke kantormu, nggak? Boleh, iya. Boleh, please. Pinta Brianna. Mau ngapain kamu di sana? Ya, ancang-ancang siapa tahu bisa jadi asisten pribadi, atau istri mungkin. Kiki Brianna. Albert melembutkan wajah lagi mendengar celetukan Brianna yang sebetulnya membuat hati Albert menderu tak menentu dan entah kenapa Albert merasa senang berada di dekat Brianna meski debar jantungnya kerap berpacu dengan cepat. Oh. Brianna senang betul diajak Albert ke kantornya. Dia ingin melihat bagaimana sikap karyawan Albert bekerja dengan pimpinan cupu seperti Albert. Di dalam lift, Brianna berdiri di sebelah Albert mendekap buku kuliahnya. Penampilan Albert memang nyaris agak tua dari Daniel padahal mereka seumuran. Pintu lift terbuka. Brianna berjalan lugu di sisi Albert. Semua staf yang berada di ruangan melihat kemunculan Albert dan Brianna. Siapa gadis itu? Anak kuliahan, adiknya, pacarnya Pak Albert, klien. Nggak mungkin, kan? Masih bocil sepertinya. Pacar Pak Albert anak kuliahan. Apa gadis itu semacam ayam kampus? Tapi Pak Albert bukan om-om yang suka daun muda. Kasak-kusuk berdengung di ruangan itu. Albert diam saja dan tetap melangkah cepat menuju ruangannya diikuti Brianna. Siapa dia? Bisik Laras. Tania yang melihat intens pada Brianna merasa tidak suka. Apa gadis itu yang bernama Brianna? Bisik Laras lagi. Entahlah. Ketus Tania. Pak Albert nggak pernah bawa perempuan ke kantor. Gadis itu bukan klien atau rekan bisnis atau apapun itu. Jelas penampilannya seperti anak kuliahan. Laras menganalisa penampilan Brianna. Albert masuk ruangan begitupun dengan Brianna. Duduklah. Albert segera menghubungi bagian pantry untuk menyediakan minuman. Wah, luas sekali ya ruangan komisaris. Brianna melihat ke sekeliling ruangan kerja Albert. Komisaris. Aku bukan komisaris di perusahaan ini. Jabatan itu masih dipegang mamaku. Jawab Albert. Melepas jasnya. Ada foto Albert bersama Dean dan Eric semasa Albert remaja. Brianna mendekat lalu mengikik pelan seraya menutupi mulutnya. Dia memang sudah secupu ini sejak kecil. Kacamatanya sudah tebal sejak dulu. Om, dulu lagi sekolah pernah punya pacar nggak sih? Tanya Brianna. Nggak ada waktu. Sahut Albert datar. Brianna manggut-manggut merasa geli. Tapi ada yang suka nggak sama om? Nggak ada, jawab Albert singkat. Kalau aku banyak yang suka tapi nggak pernah aku tanggepin. Aku tipikal yang tidak suka dikejar. Cetus Brianna masih melihat-lihat foto-foto keluarga Albert di dinding. Aku tidak bertanya tentang hal itu. Sahut Albert masih datar. Brianna menoleh dan tersenyum.
Lalu terdengar pintu ruangan diketuk. Masuk Tania membawa minuman untuk Brianna. Albert diam saja. Tania masih belum mengancingkan kancing atas kemejanya. Brianna mengernyit melihat Tania lalu bergantian melihat ke arah Albert yang tetap tanpa ekspresi. "Silakan diminum, Nona," ujar Tania. "Kenapa cuma minuman doang? Nggak ada kue-kue, gorengan atau sekalian sarapan pagi gitu?" "Om, aku lapar." Brianna mengelus perutnya dan merajuk manja. Tania mengernyit. "Om." Gadis ini memanggil Pak Albert dengan sebutan Om. "Kenapa kamu yang mengantarkan minuman ke ruanganku?" "Aku meminta bagian pantry yang membuatkan," ucap Albert. "Itu tadi catur yang buatkan, Pak. Lalu saya yang antar ke sini, biasanya kan saya yang selalu membuat dan mengantarkan minuman setiap pagi untuk Bapak." Tania tersenyum aneh seolah memberitahu Brianna jika dirinya kerap keluar masuk ruangan Albert.